Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga dihantam gelombang tinggi, seorang pemancing ditemukan tewas di perairan Kaimana, Papua Barat. Terapkan PPKM level 4, penumpang di Bandara Sentani turun 60%. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, polisi bagikan bendera untuk warga di Merauke. Satu dari 3 pemancing ikan ini ditemukan tidak bernyawa saat memancing di perairan Kaimana, Papua Barat, Selasa kemarin. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka, sedangkan 2 pemancing lainnya hingga saat ini belum ditemukan. Korban diketahui bernama Pujawati Maturbongs, tubuhnya ditemukan tim SAR terapung di laut di dekat lokasi wisata Tanjung Simora, Kaimana. Kaimana melaksanakan beserta Satpol Air Polres Kaimana dan Basarnas Kaimana melaksanakan pencarian 3 orang korban hilang di seputaran Tanjung Simora, karena informasi yang didapat dari pengarat goreng itu bilang ada 3 orang yang sedang memancing ikan di perairan Tanjung Simora. Baru diketemukan tadi sekitar pukul 9.30 1 orang atas nama Pujawati, alamatnya Kampung Baru. Ini kami sementara saat ini masih melaksanakan patroli mencari 2 orang korban lagi yang masih belum ditemukan. Tim SAR hingga saat ini masih mencari 2 rekan korban sesama pemancing. Gelombang laut saat ini sedang tinggi di perairan Kaimana dan kondisi ini sangat berbahaya bagi pemancing maupun nelayan. James Aisoki melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Tim SAR langsung bergerak cepat mencari Hendrik Manggai, pemuda berusia 20 tahun yang dikabarkan terseret arus sungai Kuala Kencana Senin lalu. Pencarian yang dilakukan tim SAR bersama warga pada hari pertama belum membuahkan hasil. Rencananya operasi kembali dilakukan pada hari ini. Tim SAR sempat mengalami kendala karena arus sungai yang deras serta debit air yang terus naik. Kami sudah melakukan aksi sesuai laporan yang kami terima dari Kasat Sabara langsung, Polres Timika. Berdasarkan laporan itu, tim dari kantor SAR Timika yang dikoordinir oleh Kasubsi Operasi, Pak Syahril Ese, beliau langsung bersama-sama dengan tim, membawa tim dan langsung ke lokasi. Memang lokasi tersebut kalau dilihat, lokasi itu baru selesai terjadi, kalau kami boleh nilai, terjadi banjir bandang ya. Air yang secara tiba-tiba meluap dan menghancurkan beberapa properti atau mungkin tempat-tempat masyarakat ya. Dan bahkan ada infrastruktur pemerintah yang cukup strategis juga hancur di situ. Dan kalau melihat karena saking dahsyatnya ya, bisa saja dia terbawa arus dan kami masih menganalisa apakah korban masih di lokasi tersebut atau sudah sampai di bawah. Karena begitu banyak tumpukan-tumpukan kayu yang juga kita harus curigai. Sampai saat ini arus masih deras dan masih sangat berisiko bagi siapa saja yang melakukan aktivitas. Ya, mudah-mudahan objek yang kita cari bisa kita temukan. Hari ini hari kedua dan tim sudah bergerak pada pagi tadi jam 7 dengan membawa alat pendukung, ya selain kendaraan untuk transport mengangkat perahu karet, kita juga bawa 1 unit perahu karet drifting untuk Arung Jeram dan kita membawa 1 unit perahu karet RCR yang menggunakan motor tempel. Nah ini kita masih mempelajari karena trekking jalur itu kami lihat masih cukup deras ya, arusnya masih cukup deras. Ini kita juga berhati-hati bagi tim penyelamat untuk menyamakan persepsi bahwa jangan sampai ada yang mengambil resiko turun ke air karena bisa menambah korban yang lain. Nah ini kita antisipasi bersama ya. Sementara itu 13 penumpang longboat bermesin 15 PK akhirnya ditemukan. Kapal tersebut sebelumnya sempat hilang Senin lalu.
Ke-13 penumpang ditemukan di Kampung Keiri, Kabupaten Asmat, dalam kondisi selamat. Kapal sebelumnya bertolak dari Kampung Primapun, tujuan Agats, Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi. Penumpang beserta longboat yang ditumpangi terpaksa berteduh di Kampung Keiri. Karena kesulitan berkomunikasi, keluarga sempat panik hingga akhirnya melapor ke Pos SAR Asmat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke masih menyita puluhan kendaraan bermotor bodong alias tanpa surat dan dokumen sah yang diamankan dari Pelabuhan Yosudarso beberapa waktu lalu. Dari puluhan kendaraan tersebut, 3 mobil sudah diambil pemiliknya karena bisa menyerahkan bukti kepemilikan. Selain mobil, polisi juga sudah menyerahkan 10 sepeda motor ke pemilik yang sah. Tersisa 35 motor lagi yang masih belum jelas status kepemilikannya. Hari ini kita lihat motor-motor, kemarin ada 48 kendaraan, itu mobil 3 unit dan sisanya adalah sepeda motor. Untuk mobil 3 unit selama perkembangan penyelidikan kami, rupanya mobil-mobil ini lengkap semua. Telah lengkap sesuai dengan apa yang kemarin Pak Kapolres dan kami juga di lapangan sudah sampaikan bahwa ini kita masih duga ada bodong atau istilahnya surat-surat palsu. Cuman kalau sudah lengkap untuk surat-suratnya kita langsung kembalikan. Jadi kita tidak tahan lagi di sini, kita koordinasi dengan pihak ekspedisinya untuk dikembalikan. Jadi ada 10 motor juga sudah dikembalikan. Jadi ini masih ada sisa-sisa motor yang lain. Untuk yang pemilik motor kita masih mencoba untuk panggil mereka untuk kita mintai keterangan. Polisi masih terus mengembangkan kasus kendaraan bodong yang masuk Merauke tanpa surat yang sah. Sejauh ini polisi baru menahan 1 tersangka dalam kasus ini. Saat ini di Merauke banyak beredar kendaraan bodong yang masuk secara ilegal dari luar Papua. Kendaraan ini dijual dengan harganya yang sangat murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah penumpang di Bandara Sentani mengalami penurunan yang cukup tajam akibat penerapan PPKM level 4 sejak 4 Agustus lalu. Jumlah penurunan penumpang diperkirakan mencapai 60%. PPKM level 4 diberlakukan pemerintah daerah karena tingginya angka penularan COVID-19 di Provinsi Papua. Bandara Sentani yang biasanya padat dan ramai kini terlihat sepi. Hanya penumpang yang memiliki surat bukti hasil tes PCR yang diizinkan terbang melalui bandara ini. Dengan adanya perpanjangan PPKM Jawa Bali yang diperpanjang sampai 9 Agustus, dengan juga terbitnya surat edaran nomor 440 dari Gubernur Papua terkait pembatasan kegiatan masyarakat COVID-19 di Provinsi Papua, dapat kami informasikan untuk Bandara Sentani sendiri terdampak dalam artian sudah ada pengurangan jumlah traffic yang baik yang masuk maupun yang keluar. Rata-rata sebelum dengan adanya pembatasan PPKM walaupun dengan edaran rata-rata traffic Sentani per hari itu di angka 2000. Namun saat ini barusan saya cek tadi pagi itu kita rata-rata per hari sudah di bawah 1000. Baik itu yang buat yang didatang maupun yang berangkat. Saya sendiri pernah ngecek di bandara, emang dari jumlah traffic sudah mulai berdampak, mengalami penurunan cukup lengang Mas. Jadi untuk trafficnya sendiri hari ini rata-rata maskapai itu adalah pengurangan frekuensi. Jadi tujuan untuk ke Jawa Bali masih ada, namun frekuensinya berkurang. Berkurang berapa persen? Sekitar 50%. Oh, setengahnya? Setengahnya. Jadi setiap maskapai? Rata-rata setiap maskapai ada pengurangan frekuensi. Karena emang saat ini emang jumlah traffic emang udah mengalami penurunan, hampir 50, bawah 50% penumpangnya, baik datang maupun yang berangkat. Untuk kemarin data traffic itu 882 ya 2000. Itu yang keluar? Itu baik itu keluar dan masuk? Keluar dan masuk, lebih di bawah 50, jadi hampir mendekati 60-an persen ya.
Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya, karena memang ada pembatasan dari baik PPKM sama edaran dari gubernur. Rata-rata jumlah penumpang per hari di Bandara Sentani bisa mencapai 2.000 orang, baik yang datang maupun pergi. Namun akibat penerapan PPKM level 4 ini, jumlah penumpang menurun drastis. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Lonjakan kasus COVID-19 kian mengkhawatirkan di Kota Jayapura. Untuk itu, Satgas COVID-19 akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan PPKM level 4 di Kota Jayapura. Dalam sehari sekitar 100 pasien COVID-19 bertambah. Jumlah ini akan terus meningkat bila warga masih tidak mematuhi instruksi pemerintah. Dua ruas jalan utama di Kota Jayapura, yaitu di pertigaan Jembatan Holtekam Hamadi dan di Dok 9 Jayapura Utara, disekat polisi. Penyekatan ini dilakukan untuk mencegah warga agar tidak berkeliaran. Pengendara yang melintas diminta putar balik jika tidak ada situasi yang penting. Warga hanya diizinkan beraktivitas hingga pukul 8 malam. Hasil diskusi malam ini ya hasilnya masyarakat tidak bisa masuk ke area yang kita sekat. Ini kan merupakan batasan waktu yang sudah diatur oleh Wali Kota Jayapura. Ini kita mengamankan aturan tersebut sesuai instruksi Wali Kota nomor 8 tahun 2021 serta peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 bahwa jam aktivitas hanya sampai jam 8 malam. Dan makanya itu daerah-daerah yang kita pandang padat kerumunan orang, ya, terutama tempat-tempat kaki lima, perbelanjaan orang cari makan dan sebagainya itu padat yang berkerumun, di situ kita sekat. Tujuannya supaya mereka tidak terjadi kepadatan daerah tersebut, segera menyimpan dan kembali ke rumah masing-masing. Karena ini waktu sudah melampaui batas. Ya. Seperti itu. Untuk langkah ke depannya, Pak? Untuk langkah ke depannya nanti akan kita tingkatkan lagi, ya. Kita tingkatkan lagi, ke depannya lagi. Mungkin tempat kita akan selalu fleksibel. Di mana yang kerumunan banyak, di situ akan kita lakukan penyekatan. Dan penyekatan ini dilakukan setelah batas aktivitas dilewati, yaitu jam 8 malam ke atas. Satgas juga menertibkan warung makan yang masih beroperasi melewati waktu yang ditentukan. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 10 Agustus, pasien COVID-19 yang dirawat dan isoman 2.226 orang. Sementara yang meninggal dunia sejak Januari 2021, 250 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Razia protokol kesehatan terus digelar polisi di sejumlah ruas jalan di Kota Jayapura. 66 warga terjaring dalam operasi ini karena kedapatan tidak menggunakan masker. Mereka langsung menjalani tes antigen di lokasi, namun tidak satupun ditemukan terpapar COVID-19. Kendati demikian, petugas tetap memberikan sanksi denda terhadap 47 orang dan sisanya harus dihukum selama 1 hari di Lapas Abepura. Masyarakat juga ada yang kepala batu. Juga tempat hiburan juga ada yang kepala batu. Tidak mengikuti Perda nomor 3 dan itu si kota nomor 9. Tapi tetap kita masyarakat juga harus ikut terlibat sebagai pengawasi. Ya mungkin ada bar yang buka tengah malam, ditegur, itu ada institusi wali kota. Jangan ngeyel kan, jangan langsung di medsos bahwa ini dibilang. Seperti contoh, kita tidak menutup gereja, tapi peribadatan itu ya semua khusus itu kita tunda. Ya bisa ibadah di rumah-rumah atau lewat live streaming. Ya itu sudah diikuti. Diikuti. Bukan gerejanya ditutup, tidak. Peribadatannya itu dialihkan ke masjid. Karena Tuhan yang kita puji, kita sembah itu dia ada di mana-mana. Dia menembus ruang dan waktu. Begitu. Jangan masyarakat bilang kenapa tidak tutup bar kita tutup. Sudah jelas, baca itu Perda. Jangan komentar tapi tidak membaca isi Perda itu. Sama jangan
orang yang bodoh. Itu sudah jelas. Kalau Anda gerah dengan instruksi wali kota, dengan perda kota, Anda nggak boleh tinggal di kota. Operasi justisi protokol kesehatan akan terus dilakukan baik siang dan malam guna menekan tingginya penularan COVID-19 di Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak Selasa dini hari, ratusan warga sudah antri. Mereka sengaja datang lebih awal ke lokasi karena takut kehabisan stok vaksin. Semenjak mengganasnya varian baru COVID-19, warga mulai sadar pentingnya vaksinasi untuk melindungi diri agar tidak terpapar. Membeludaknya orang tidak diimbangi dengan jumlah petugas dan stok vaksin yang cukup di sejumlah gerai. Di gerai ini misalnya, petugas hanya menyediakan 150 dosis vaksin, sepertinya tidak akan mencukupi bila melihat jumlah orang yang datang. Belum dapat juga? Belum. Dari kemarin dapat belum? Belum juga ya. Tadi antri jam berapa, Pak? Jam 6 menit katanya. Jam 6. Sudah ditanya? Sudah ada rukonya belum? Antrinya belum? Belum dapat ya. Warga yang datang dari berbagai usia, seperti Sumini, walaupun sudah berusia 76 tahun, Sumini tetap semangat dan tidak takut dengan jarum suntik. Ia datang ditemani anaknya. Ibu Sumini lahirnya tahun berapa, Ibu? 45 ya? Iya mungkin. 45. Terus Ibu ini vaksin pertama kah, Bu, atau kedua? Pertama ya. Ibu Sumini kenapa mau divaksin, Ibu? Supaya sehat. Supaya sehat. Tapi Ibu pernah dengar kalau vaksin itu begini, dampaknya begini. Ibu pernah dengar seperti itu? Ya dengar juga di TV-TV itu. TV. Ibu nggak takut? Tidak. Nggak takut ya? Tidak. Semangat Ibu ya. Iya. Selain untuk melindungi diri, tingginya minat warga untuk divaksin karena ingin mendapatkan sertifikat sebagai syarat penting perjalanan, berbelanja di mal, hingga mengurus administrasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Provinsi Papua menghimbau seluruh warga, baik panitia, peserta hingga masyarakat umum agar segera divaksin, agar pesta olahraga nasional terbesar ke-20 sukses terselenggara. Khususnya bagi masyarakat di sekitar venue yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung wajib divaksin. Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah saat ini terus melakukan vaksinasi agar PON ke-20 bisa berlangsung dengan aman. TNI Polri siap membantu pemerintah untuk mencapai target vaksinasi dan memastikan penyelenggaraan PON berlangsung aman. Itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, dengan menerapkan semua 3M, 3T, supaya kita bisa menjaga daerah kita ini, khususnya di Papua, dan lebih khusus lagi nanti di klaster-klaster akan melaksanakan PON. Yang terakhir, masyarakat juga kami himbau untuk melaksanakan vaksin. Apabila mau nanti nonton PON, itu tiket maksudnya itu apa bukti bahwa dia telah melaksanakan vaksin. Kartu vaksin itulah yang untuk masuk ke tempat-tempat venue PON. Nah itu sebagai Kapolda saya tentunya ini mengambil hal positif dari apa yang diperakasai, dimotori oleh Dinas Pendidikan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkat kembangkan tidak hanya di klaster tapi kita mungkin daerah-daerah penyangga lainnya. Pemerintah provinsi saat ini fokus menggelar vaksinasi khusus di 4 klaster penyelenggaraan PON ke-20, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Pelaksanaan vaksinasi, gebiar vaksinasi atau percepatan vaksinasi ini betul-betul harus cepat dilaksanakan sehingga pelaksanaan PON nanti tetap dilaksanakan, cuma ya kita menunggu dari hasil kerja kita, maka nanti ada informasi dari Bapak Presiden untuk itu. Ada penonton dan tidak itu nanti disampaikan Bapak Presiden. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat Papua kami himbau untuk kalau mau nonton pertandingan di PON, tolong untuk vaksinasi. Ya, khususnya mereka yang ada di daerah sekitar venue untuk segera vaksinasi. Kalau mau nonton, vaksinasi supaya bisa hadir mengikuti atau menonton secara live. Sementara dari segi keamanan, Panglima TNI dan Kapolri menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh PON ke-20 di Papua dengan menyiagakan ratusan personel. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Jelang HUT kemerdekaan RI, polisi membagikan ratusan bendera untuk warga Kampung Muting. Warga diminta untuk mengibarkan bendera merah putih ini di setiap rumah. Dalam masa PPKM, pemerintah tetap melarang kegiatan 17-an seperti lomba maupun acara kesenian agar tidak terjadi kerumunan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami di Polsek Muting membagikan bendera merah putih sebanyak 100 lembar, dan kami perintahkan kepada anggota Babin Katimas langsung terjun ke lapangan untuk membantu memasang bendera tersebut. Bendera tersebut kami bagikan sebanyak 100 lembar. Yang kedua, karena cuaca iklim di bulan Agustus ini cuacanya hujan, ya karena cuaca hujan ini, karena kebanyakan jentik-jentik nyamuk itu yang banyak, mengantisipasi itu kita membagikan kepada masyarakat kelambu sebanyak 100 buah juga. Selain membagi-bagikan bendera, polisi terus mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah selama PPKM berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi juga gencar dilakukan terhadap pelajar. Selasa kemarin, ratusan siswa di SMP YPK Merauke divaksin di halaman SMA YPK Merauke. Untuk mempercepat target vaksinasi pelajar, Dinkes menggandeng seluruh sekolah di Merauke. Vaksinasi khusus dilakukan di sekolah agar tidak berbaur dengan para lansia dan masyarakat umum. Ya, jadi SMA YPK Merauke untuk tanggal 9 dan 10 Agustus itu sudah vaksin kedua. Kami SMA YPK Merauke ini SMA pertama di Papua yang melaksanakan vaksin pertama untuk semua sekolah. Jadi kita hari ini sudah masuk tahap kedua, begitu. Berapa jumlah yang sudah divaksin 402. Semua bisa berjalan baik supaya kita harapkan ketika terjadi penurunan dan sudah angka penderita COVID menurun, kita sudah hijau, kita bisa belajar tatap muka. Dinkes menargetkan seluruh pelajar di Merauke sudah divaksin sebelum proses belajar tatap muka diberlakukan. Pembukaan sekolah memang masih sangat bergantung dari tingkat penularan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Merauke saat ini membutuhkan vaksin dengan jumlah yang banyak karena tingginya minat warga untuk divaksin. Dinas Kesehatan Merauke jauh-jauh hari sudah meminta pasokan vaksin agar tidak terjadi kekurangan. Selasa kemarin, 6.500 dosis vaksin merek Sinovac tiba di Merauke. Vaksin tersebut langsung disimpan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan. Dengan penambahan ini, warga tidak perlu lagi khawatir tidak mendapatkan vaksin. Sudah tiba sebanyak 650 vial. Ya. Jadi untuk 6.500. 6.500 ya. Ya. Jadi sekarang stoknya agak sedikit bagus ya, Dok? Ya, main. Jadi 6.500 itu untuk minggu ini sudah kita jadwalkan untuk dukungan terkait kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Brimob 4 hari ini. Kemudian terkait dengan HUT RI ya. Peringatan Hari Kemerdekaan, kita ada beberapa tempat yang kita akan lakukan vaksinasi massal untuk masyarakat. Ya, juga sisanya kita prioritaskan untuk vaksinasi kedua bagi masyarakat yang sudah jadwal untuk vaksinasi kedua. Oh gitu. Kalau sekarang sudah berapa target yang sudah dilakukan vaksinasi untuk warga, dokter? Kita yang capaian sasaran kita sampai dengan kemarin sudah lebih dari 80.000. 80.000 ya, Dok? Ya, untuk yang pertama dan kedua sudah lebih dari 80.000. Dalam sepekan, 4 kali vaksinasi dilakukan di sejumlah tempat di Merauke seperti halaman Mapolres, Makodim, dan Dinkes. Pemda menargetkan 70% warga Merauke harus sudah divaksin sebelum Oktober mendatang, karena Merauke masuk dalam salah satu kabupaten tuan rumah PON ke-20. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.